cek dulu, cek gitu. Cek, tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan ceramah Ramadan, izinkan saya Pak menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, malam ini yang akan mengisi ceramah Ramadan adalah Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fairuz SPD. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan yang menjadi imam tarawih adalah Ustadz Ahmad Fairuz SPD. Kedua, hasil imbang malam kemarin berjumlah 1 juta rupiah, sehingga total sampai malam ini menjadi 8.720.000 rupiah. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Fairuz, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, habis sholat tarawih jangan lupa ya mengikuti tadarus. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin wal muhtarramin, para alimul ulama, segenap para guru, para asatidzah, bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan sehat walafiat dan iman. Para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua saya yang hadir pada malam ini, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya berjamaah dan sekaligus salat sunat tarawih berjamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita.
Nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai hamba Allah bukanlah tugas kita menghitung-hitung nikmat Allah, melainkan harus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penyakit umat manusia salah satunya kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia gak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia rasakan, di mana semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Rasa terima kasih kita, rasa bersyukur kita kepada Allah, di mana diucapkan, dikatakan daripada seorang imam besar, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Jamaah sekalian, beliau mengatakan ada 3 hal yang harus dilaksanakan umat manusia jika dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukurnya yang pertama adalah asyukru bil lisan, yakni dia bersyukur dengan lisannya, muji Allah, ucap kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat banyak. Kadang-kadang kita jemaah sekalian ngelihat orang lain, bukan ngelihat nikmat yang kita rasain. Betul. Kadang-kadang yang namanya nikmat tidak pernah mau disyukuri, sehingga kita apa-apa kurang baik. Apa yang kita rasakan merasa udah banyak, ternyata karena hubbud dunya, masih cinta dunia, kita merasa kurang aja. Yang dilihat tetangga beli kulkas, kita bingung. Tetangga beli mobil, kita puyeng. Nah, coba itu, Bu, ini di kampung saya begitu, Bu, orang kurang bersyukur. Ngelihat tetangga senang, kitanya yang pada puyeng, kitanya yang pada sakit. Ini tanda orang kagak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya jemaah sekalian kepada saya, Ustaz, kenapa sih saya diciptakan oleh Allah, ternyata harta saya nggak lebih, segitu-gitu aja? Saya jawab, ente gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang namanya rizki ini bukan hanyalah harta yang Allah berikan kepada kita saja. Karena rizki ini bersifat umum. Rizki itu bukanlah hanyalah harta, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk, termasuk binatang melata dan termasuk manusia, melainkan hanyalah Allah lah yang telah memberikan semua rizkinya kepadanya. Ada yang dikasih harta melimpah, wajib kita syukuri. Ini kadang-kadang memang beda jamaah sekalian. Yang namanya harta bisa jadi bertambahnya harta ini bisa jadi ujian dari Allah kepada kita. Bisa jadi harta berkurang pun ujian dari Allah kepada kita. Dan kadang-kadang yang namanya harta berkurang itu insya Allah kita sabari, kita laksanakan dengan sabar, terima apa yang Allah berikan dengan keadaan miskin kita, insya Allah kita akan sukses berhasil. Dan banyak yang berhasil karena kesusahannya, dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi tidak banyak orang yang diberikan harta melimpah,
ternyata dia semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Teringat daripada kisah Sa'labah, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau selalu sholatnya berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika selesai sholat, beliau langsung pulang. Kemudian esok hari ketika sholat bersama Rasulullah, setelah salam beliau langsung pulang. Seketika itu Rasulullah menegur Sa'labah, "Hai Sa'labah, kenapa engkau selesai sholat langsung pulang? Enggak berzikir lagi, enggak berdoa lagi kepada Allah?" "Ya Rasulullah," beliau menjawab Sa'labah kepada Rasulullah, "aku ini orang yang miskin. Lalu aku ini enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Baju aku ini sering berganti dengan istri saya. Ketika sholat sarung saya ini gantian dengan istri saya, sehingga selesai saya sholat harus pulang menuju rumah, sehingga saya bisa berganti sarung saya untuk istri saya melaksanakan sholat." Bahasanya begini Pak, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau sudi mendoakan aku menjadi orang kaya, pasti aku nggak jadi seperti ini lagi. Pastinya aku akan lebih khidmat lagi dan akan lebih khusyuk lagi sholat, dan akan lebih rajin lagi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala." Dibujuk oleh Rasulullah, oleh Sa'labah kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, "Hei Sa'labah, kenapa engkau enggak bersyukur apa yang Allah berikan kepada engkau?" Kemudian besok lagi minta didoakan Sa'labah kepada Rasulullah. Sampai ketiga kali Rasulullah mendoakan Sa'labah menjadi orang kaya, Pak. Masya Allah, diberikan anugerah yang namanya satu pasang. Ada yang mengatakan unta, pasang jantan dan betina. Ada yang mengatakan kambing, yakni jantan dan betina. Semakin hari semakin beranak, lama-lama penuh tuh yang namanya hartanya Sa'labah. Suatu ketika Sa'labah bingung naruh yang namanya binatang ternaknya nih, sehingga dia pindah di kampung sebelah jauh dari kota Madinah. Sehingga lama-lama diuji oleh Allah dengan harta yang melimpah. Lama-lama sholat jamaahnya berkurang, sehingga lama-lama enggak sholat jamaah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah nanya, "Aina Sa'labah? Mana Sa'labah?" Sahabat mengatakan, "Sa'labah sedang sibuk dengan urusan hartanya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Celakalah buat Sa'labah." Sa'labah diuji dengan kesusahan jemaah sekalian. Beliau sedang bisa melaksanakannya dengan baik atau menerima dengan baik. Tapi ketika ditambahnya harta Sa'labah, ternyata Sa'labah tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan hikmah pelajaran buat kita. Bukanlah harta melimpah itu menjadikan anugerah saja, bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gak dikasih harta melimpah, tapi dikasih sehat walafiat. Enak banget kalau sehat, Pak. Apa-apa enak, Pak, yang namanya sehat walafiat. Bu, yang namanya sehat enak banget. Ngaji kalau lagi sehat enak, duduk nggak serba salah. Beda kalau orang lagi sakit. Kadang-kadang baru majelis taklim, baru tadarusan 5 menit, kaki kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Lama-lama belum nyur. Coba itu. Kalau lagi sakit, makan apa aja kagak enak. Kalau lagi sakit, maka sehat walafiat enak. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Yang kedua, asyukru bil qalbi, di mana kita bersyukur dengan lisan. Yang keduanya dengan hati kita. Bersyukur memuji Allah, lisan kita semakin tambah cinta yang kedua di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bil af'al, yakni dengan perbuatan kita. Salah satu nikmat yang besar jemaah sekalian pada hari ini, Allah masih ridho kepada kita. Kenapa? Karena bisa merasakan bulan suci Ramadan. Saya mau tanya, ini hari keberapa puasa, Pak? Hari ke-8, malam ke-9. Bu, masih puasa, Bu?
Masya Allah jam segini masih puasa baik. Nah, coba itu. Udah buka Bu? Alhamdulillah. Artinya bersyukur kepada Allah kita merasakan bulan suci Ramadan. Kalau saya diajarin oleh guru-guru saya, bahkan menyiapkan Ramadan bukanlah hari di akhir Sya'ban besok mau Ramadan, tapi 2 bulan sebelum Ramadan, sebagaimana ajaran baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Rajab kita udah ingat yang namanya Ramadan. Dan di mana kita ini masih ikhtiar kemarin tuh di bulan Rajab untuk bisa berdoa kepada Allah agar disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini hari yang ke-8, malam yang ke-9 kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya bisa merasakan di bulan suci Ramadan. Maka dengan bersyukur kita jamaah sekalian, sehingga kita harapkan adalah di mana maksimalkan Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Yang kedua, jangan sia-siakan Ramadan berlalu begitu saja. Yang ketiga, mari ciptakan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yang mana orang yang berpuasa, ibadah-ibadah yang lainnya, yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan, yang diharapkan adalah menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, wal 'amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumil rahim. Ada 4 ciri orang bertakwa, Pak. Yang pertama al-khawfu minal jalil, orang yang semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini, hati kita, perbuatan kita ini semakin nambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Bagaimana caranya membuktikan kita ini lebih takut kepada Allah dan kita nambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita semakin semangat ibadah kepada Allah ataukah semakin malas? Puasa Ramadan, kadang-kadang apakah mungkin kita merasakan kita merasa sia-sia dengan berpuasa sehingga bermalas-malasan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Salat 5 waktu, ketika datang kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kumandang azan. Yang namanya kumandang azan, muadzin yang memandangkan, hakikatnya Allah yang mengundang kita, Pak. Sehingga kalau kita merasa diundang oleh Allah, semakin nambah takut kepada Allah, segeranya kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat 5 waktu, as-sholatu ala waktiha. Yang laki-laki afdalnya sholat berjamaah di masjid atau musalla. Yang perempuan afdalnya di rumah, walaupun tidak ada larangan. Yang namanya perempuan boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan kayak di kampung saya, Pak, kalau orang yang laki-laki yang saleh berjamaahnya di masjid, sholat berjamaah di masjid. Wanita salihah sholatnya di rumah. Tun pun yang namanya dengan izin daripada suaminya boleh melaksanakan di masjid. Ini di kampung saya kebanyakan sholat yang laki-laki kebanyakan bukan soleh, jadi solihah semua. Apa maksudnya? Di rumah sholat. Jangan di rumah. Saya kemarin dapat info, alhamdulillah, hari pertama Masjid Al-Islah penuh sampai luar.
Alhamdulillah. Saya dengar juga sampai akhir Ramadan banyak kemajuan sholatnya. Maju ke depan. Sabda, Masya Allah. Ternyata sama jamaahnya di sini Mas Ono. Ya, tapi enggak. Saya pernah lewat sini Pak. Ya Allah, jam 4. Mungkin saking banyaknya orang, Masya Allah, di sini mas sholat subuhnya luar biasa Pak, katanya penuh. Jam 4 subuh udah kagak bisa masuk. Lah coba itu. Kunci. Masih kunci. Jemaah sekalian rahmati Allah, ayo semakin nambah takut ibadah, semakin nambah takut kepada Allah, ciri orang bertakwa. Maka benahi ibadah kita, tingkatkan kualitas nama ibadah. Baik di bulan Ramadan ini untuk apa? Menjadi pelajaran, melatih daripada keistimewaan bulan Ramadan ini untuk lebih rajin ibadah. Yang 5 waktu tetap kita laksanakan. Jangan sampai ini bulan Ramadan kita sia-siakan. Puasa pun sama. Beda as-siyam dengan as-saum. As-saum itu puasa hanya menahan apa yang membatalkan puasa, lapar dan haus saja. Sehingga apa? Gak ada kualitasnya. Yang dimaksud as-siyam ini dia menahan semuanya. Dari yang membatalkan puasa, dari yang membatalkan pahala puasa, perutnya. Kemudian dia menahan lapar dan haus saja, matanya dia puasa, mulutnya dia puasa, termasuk nih puasa khusus, hatinya dia puasa. Sehingga apa? Itulah yang dimaksud puasa yang berkualitas. Di samping yang namanya puasa Ramadan pun tidak meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Ada orang yang puasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nih Pak, banyak orang dengan yang bertakwa kemudian dia beriman kepada Allah. Lihat, kualitas ibadah orang akan meningkat di bulan Ramadan secara otomatis. Mana buktinya? Ramadan pertama malam tarawih pasti banyak, penuh. Betul. Lalu yang kedua, awal waktunya juga pun lebih utama dikerjakannya. Belum isya, biasanya ibu-ibu udah naruh sejadah mau kena. Dan coba itu naruh paling depan biar dapat paling depan. Gak ada bapak-bapak kain sarungnya nyampe duluan, gak ada itu. Artinya apa? Semangat akan timbul. Yang kedua, biasanya semangat timbul adalah berinfak sedekah. Mana buktinya? Lihat, yang ngasih takjil, Masya Allah, Masjid Al-Islah, dimanapun masjid, semua orang berbondong-bondong untuk berinfak, bersedekah, memberikan makan buat orang yang berpuasa. Belum lagi yang santunan, belum lagi yang ngasih sembako, belum lagi yang ngasih infak yang namanya berupa uang untuk masjid, kas masjid dan sebagainya. Belum lagi yang nyumbang buat kegiatan sholat sunnah, tarawih dan sebagainya. Di mana orang-orang yang namanya puasa di bulan Ramadan akan meningkat namanya kualitas ibadah. Saya pernah lewat di Duren Sawit Pak. Ini istimewa dan unik. Di perjalanan selama di Duren Sawit itu, sebelum berbuka itu jam 5, jam setengah 6, orang-orang udah banyak yang di pinggir jalan. Ada yang ngasih takjil kurma, ada yang ngasih teh botol. Yang uniknya lagi tukang nasi goreng. Masya Allah, dia bikin sekuali paham kan? Sepong gorengan. Masya Allah, dikasih berbungkus-bungkus, makan, pegang Pak, bawa Pak, dan sebagainya. Luar biasa. Ini yang namanya takwa. Insya Allah semakin tambah takut kepada Allah, di mana dia akan semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasa Ramadan meninggalkan sholat 5 waktu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. 5-5-nya kagak sholat. Na'udzubillahi min. Buat anak-anak muda, alhamdulillah di sini anak-anak mudanya banyak. Apalagi tadi yang MC, Allah imut-imut gemesin dah. Coba itu luar biasa. Tuh Pak, lihat akan begini kita bangga Pak. Bisa jadi 10 tahun lagi bisa menjadikan pengganti kita nantinya. Betul. Subhanul yaum rijadul ghad. Pemuda hari ini
pemimpin yang akan datang. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak muda kita akan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Ya, insya Allah menjadi penerus generasi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak saya pesan, jangan lupa ya, sahur boleh, bangunin sahur, asal jangan bikin gaduh masyarakat. Lalu yang kedua, kadang-kadang niat bangun sahur ujungnya tawuran. Nih lagi marak Pak, ya Allah, daerah Gabus lagi pada serem ini. Ya, Mozambik kemarin, ya Allah, orang lagi lewat dikacok-kacokin, dan coba itu. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena kurang pendidikan agama. Mereka hanya dicekokin dengan HP dan sebagainya, Pak. Lalu ketika ini nggak ada pantauan dari orang tua, anak belum pulang nggak dicariin. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ayamnya belum pulang malah dicariin. Lah coba itu. Ayam di rumah dia melihara 2 ekor, yang satu belum pulang dicariin, anaknya kagak dicariin belum pulang. Nih jamaah sekalian, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ciri yang bertakwa yang pertama al-khaufu minal jalil. Yang kedua, saya 2 aja jelasin. Insyaallah yang 2 lagi kan ada 4 tadi. Yang 2 lagi saya jelasin di kesempatan yang lainnya ya, dalam acara dan gelombang yang sama insyaallah. Yang kedua, wal amal bil tanzil. Mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dalam hal ini mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Quran dengan cara apa? Yang pertama qiraah, membaca. Yang kedua tilawah, selain membaca, di mana tilawah bisa mengerti maknanya. Yang ketiga tahfiz, kita memelihara yang namanya Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, termasuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran di rumah ini apakah buat pajangan saja atau dibaca? Banyak Pak, mohon maaf kalau di sini alhamdulillah saya setiap tahun ngisi tarawih di sini, saya masih melihat tadarus Al-Quran dibimbing oleh guru-guru kita, alhamdulillah. Coba dilihat anak-anak zaman sekarang, Al-Quran dijadikan mas kawin. Besok setelah habis nikah dipajang di lemari. Saya pernah nyampe, Allah cakep amat di lemari, ada lampunya, ada Al-Quran. Iya Ustaz, itu mas kawin saya waktu itu sama istri saya. Lah coba itu. Saya tanya, dibaca apa enggak? Ya kan buat pajangan Ustaz. Nah ini yang jadi masalah. Boleh buat mas kawin, sebenarnya buat pelajaran di mana berumah tangga. Baca Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran dipahami dalam berumah tangga. Amalkan untuk melaksanakan rumah tangganya itu. Kadang-kadang enggak, dan juga kita bingung Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak merasa resah. Tapi kalau kita mungkin urusan dunia, ini yang kita resah kadang-kadang. Nggak bisa matematik, nggak bisa akuntansi, nggak bisa komputer, silakan aja, boleh les. Tapi jangan melupakan yang namanya Al-Quran. Di sini alhamdulillah bacaan Al-Qur'annya dilatih, dibaca, diajarkan, masya Allah, dari mulai juz amma, dari mulai Iqra, dari mulai alif-alifan, alif fathah, alif kasroi, alif domau, iu, kan gitu. Ba fataba, lam domalu, ba balu, kan gitu caranya. Ya Pak. Lalu apa? Iqra juz amma naik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ustaznya ngomong jangan dipanjangin itu, malikin nas. Tuh karena ada guru. Lanjut. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Jangan somad, itu ada tasydid. Allahu somad. Kalau mau baca sendiri siapa yang mengajarin? Saya jujur aja banyak yang keliru karena dibaca sendiri. Apalagi ngertinya dengan sendiri dibaca terjemahan. Lalu apa? Sehingga maaf nasihatin saya. Saya kalau dinasihatin paling demen Pak. Karena kenapa? Kita ini banyak kekurangan. Kita saling melengkapi dengan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Sehingga saling melengkapi kekurangan. Tapi ternyata ketika menasihati saya salah maknanya. Di mana mengamalkan ayat kandungan Al-Quran menasihati tentang masalah yang lain. Bukan termasuk daripada tafsir Al-Qur'annya, daripada asbabun nuzulnya. Ini yang jadi keliru dan ini menjadi pesan buat saya kepada jemaah sekalian. Pelajari Al-Quran, jangan hanya baca sendiri, takut-takut nanti keliru. Jangan bisa-bisa kita memahaminya bukan karena ilmu,
karena sebab godaan syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu dua yang saya sampaikan pada malam ini, ya, yang pertama al-khaufu minal jalil, semakin tambah takut kepada Allah. Yang kedua adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yuk di bulan Ramadan, bulannya Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kita semakin tambah cinta kepada Al-Quran. Jangan lupa setelah Ramadan, karena sudah terbiasa, kita baca lagi setelah Ramadan, sehingga hidup kita penuh dengan yang namanya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga dan keempat, yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Yang keempatnya adalah di mana kita harus bersiap-siap menuju datangnya kematian kita. Maka dua ini insya Allah kita akan jelaskan, kita akan dengarkan di acara dan gelombang yang sama. Sampai ketemu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, yang kasar, yang jelek, yang gak bagus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah kita bisa berjumpa dalam acara dan gelombang yang sama bersama Ustaz Ahmad Fairuz. Panggilan saya seperti biasa Ufai, nangka mateng dipetik juragan. Ustaz Fairuz ganteng mirip Afgan. Nah, coba itu. Terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa jumpa lagi. Ya, undang saya lagi jangan lupa. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.